dijadikan hukum itu dianggap sebagai kebenaran. Pemilu bukan berarti mengindikasikan satu sistem itu demokratis. Memang sudah mau mati. Banyak yang bilang sudah mati terhadap penguasa, karena penguasa yang tapera walaupun ditunda ya. Di Indonesia gimana? Ini kita kedatangan tamu istimewa yang kemarin sempat menimbulkan gempa bumi politik di tanah air. Gempa bumi ya? Gempa bumi politik. Dan gempa bumi politiknya itu lebih dari 8 skala Richter. Inilah dia Bivitri Susanti. Halo, selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda sedang menontonnya. Gimana, sehat Mbak Bivitri? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali ke Palembang. Makasih, lagi karena keluarga banyak yang di sini sebenarnya. Pulang kampung. Pulang kampung. Ibu saya orang Palembang. Wah, jadi ngobrol-ngobrol tadi udah biasa makan pempek Mbak ya? Wah, bikin juga bisa. Bisa. Oh, iya. Berarti cuko itu udah hafal ya, udah dihirup ya? Dihirup. Oke, loh sekalian. Kali ini kita ingin ngobrolin seputar demokrasi di Indonesia. Tentu Mbak Bivitri memiliki berbagai macam tulisan yang ngobrolin tentang hal tersebut. Dan dalam pandangan Mbak Bivitri mungkin kira-kira demokrasi itu apa sih? Menarik nih. Jadi kita memang seringkali punya harapan, punya ekspektasi besar, betul, punya segala macam lah kita letakkan pada gagasan demokrasi, karena memang definisinya itu luas sekali. Kita seringkali kan diajarkan kalau di sekolah-sekolah itu demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu ya. Gagasan asalnya memang begitu, tapi kan nanti demokrasi itu kan harus diturunkan dalam hal yang lebih teknis. Karena kita kalau bernegara udah larinya ke teknis tuh. Bagaimana kita tiap hari bisa dapat minum atau tidak, kita harus bayar tapera atau tidak. Itu kan semua urusan yang dibuat oleh tatanan demokrasi. Nah, begitu dia diterjemahkan, demokrasi yang gagasannya keren itu banyak distorsi. Jadi akhirnya turunlah ke soal-soal yang sifatnya prosedural. Nah, jadi misalnya pemilu, itu kan sebenarnya prosedur demokrasi. Jadi orang-orang akhirnya bertumpu pada kalau ada pemilu maka sudah demokratis. Nah, padahal kan belum tentu. Karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang terutamanya itu mana gitu. Korut juga pemilu ya? Korut juga pemilu, sama aja dong. Tapi kan sebenarnya beda gitu. Jadi pemilu bukan berarti mengindikasikan satu sistem itu demokratis. Betul. Terus yang kira-kira dalam bayangan Mbak, demokrasi yang diinginkan dan baik bagi Indonesia itu yang gimana? Jadi demokrasi itu memang harus selalu kita bicarakan bersama dengan ide negara hukum. Atau kalau kita mau lebih umum lagi, kita pakai aja nama negara kita kan Republik Indonesia. Gagasan Republik itu sebenarnya yang keren sekali. Dia lebih daripada demokrasi. Republik itu sama dengan negara hukum atau serupa ya, bukannya sama. Itu mengandung gagasan tentang nilai-nilai, etik dalam bernegara, terus juga soal bagaimana warga itu harusnya mengatur kehidupan bernegara secara substantif ya. Soalnya kalau demokrasi saja, yaitu kita akan kepentok dengan soal-soal yang sifatnya sangat prosedural, sangat formal. Nah, jadi menurut saya, jadi demokrasi itu harus kita maknainya secara substantif. Pak tadi ya, pinjam gagasan republik, pinjam gagasan negara hukum, bahwa demokrasi itu harusnya dilihatnya apakah benar warga itu punya kontrol terhadap penguasa, karena penguasa yang kita harapkan membuatkan kehidupan yang baik bagi kita warga. Nah, harusnya seperti itu menurut saya demokrasi. Jadi adanya partisipasi dari warga negara di dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satunya itu. Kontrol dan seterusnya. Ya, salah satu yang bagian terbesarnya itu. Kemudian yang Mbak lihat di Indonesia gimana? Nah, itu dia. Jadi saya kan sebenarnya sekarang ini di FH Unsri karena ada
konferensi yang membicarakan soal bagaimana hukum dan matinya demokrasi. Matinya gitu. Jadi udah benar-benar diarahkan bahkan oleh Unsri dan kawan-kawan asosiasi filsafat hukum. Demokrasi ini sebenarnya memang cenderung sudah mulai mati di Indonesia. Tentu saja judul itu kan kita udah sering lihat ya, banyak orang bilang ada buku nih yang judulnya How Democracies Die gitu. Ziblatt. Levitsky dan Ziblatt tuh yang nulis tuh. Nah, dan betul sekali demokrasi situasinya di Indonesia, makanya dibicarakan dalam konferensi di FH Unsri ini memang sudah mau mati. Banyak yang bilang sudah mati. Tapi menurut saya sih, saya nggak mau yang fatal dulu ya. Menurut saya kita masih bisa berjuang mungkin untuk mempertahankan. Mungkin mati suri, Mbak ya. Mungkin mati suri atau pingsan lah. Agak black out. Nah, bagaimana tuh? Kenapa saya sebut pingsan atau mati suri atau apapun lah kita mau namakan? Karena demokrasi itu kan pada dasarnya tadi ya, kalau bicara oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, harusnya dipenuhi dengan mekanisme akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu yang saya katakan akuntabilitas mungkin istilahnya agak ini ya. Transparan gitu. Tapi sebenarnya agak repot akuntabilitas itu, tapi sebenarnya dia sederhana kalau dilihat dari gimana caranya kekuasaan bisa dicek. Sebenarnya itu artinya kan. Nah, jadi demokrasi yang baik secara substantif harus memastikan bahwa kekuasaan itu bisa dicek, dikontrol. Nah, kontrolnya siapa nih yang mengontrol? Misalnya kekuasaan itu sendiri melalui di lembaga legislatif harusnya ada kekuatan penyeimbang. Terus yudikatif harusnya bukannya bikinin putusan untuk si Anu, harusnya dia seharusnya dia mengecek kekuasaan udah benar atau belum, bukannya malah memuluskan kekuasaan yang ingin membesarkan dirinya sendiri. Dan jangan lupa demokrasi juga akan baik kalau dia membuatkan ruang yang cukup untuk masyarakat sipil seperti kita ini yang nggak punya kekuasaan, tapi kan esensinya itu tadi kan dari rakyat, kita kan rakyat gitu. Nah, kenapa lagi-lagi balik ya pertanyaan tadi, kenapa demokrasi bisa kita katakan mati atau pingsan? Karena mekanisme akuntabilitas itu dimatikan oleh siapa? Oleh orang hukum. Yang paling kuat ya. Maksud saya bukan orang hukumnya, tapi hukumnya itu sendiri. Jadi dia dimatikannya secara demokratis juga oleh kekuasaan. Itu kan kata Levitsky dan Ziblatt kan begitu. Demokrasi itu dibunuhnya oleh orang-orang yang justru terpilih secara demokratis. Hitler ya yang paling ekstrim kan Hitler. Tapi kan banyak kalau yang banyak dibahas itu di Hungaria, terus di Turki, di Rusia juga sebenarnya ya. Betul. Dan banyak tempat lain, orang-orang itu kayak Putin itu kan dipilihnya demokratis. Tapi dia sendiri yang mengubah konstitusinya sehingga dia berkuasa terus sudah lebih dari 20 tahun. Nah, jadi di Indonesia ini sekarang tengah terjadi. Memang Jokowi hanya 2 periode, sekarang memasuk periode yang baru, yang namanya periode Prabowo Gibran. Tapi jangan lupa kaitan dari dua pemerintahan ini seperti apa. Kemudian jangan lupa lihat juga yudikatifnya, benar nggak benar-benar mengontrol. Karena nyatanya dia malah membuatkan putusan-putusan yang menguntungkan penguasa. Kemudian masyarakat sipilnya masih bandel-bandel sih, misalnya kita begini ya, bandelnya konstruktif ya kita ya. Tapi kan kalau sudah terlalu keras mengkritik, langsung dibungkam. Melalui apa? Melalui hukum juga. Ada undang-undang ITE, KUHP, dan seterusnya. Nah, itu yang saya bilang, yang membunuh demokrasi itu orang-orang yang dipilih secara demokratis, tapi instrumennya adalah hukum. Nah, itu sebenarnya yang tengah terjadi. Nah, artinya kan secara kasat mata mungkin masyarakat nggak menyadari itu ya, karena itu kan percakapan yang mungkin nggak bisa, yang mungkin sulit untuk dicerna oleh masyarakat sehari-hari. Karena ya saya juga mengutip misalnya pemilu kemarin itu 60% yang berpartisipasi dalam memilih itu masih SD, lulusan SD rata-rata. Nah, kira-kira gimana nih menyelamatkan atau membangunkan atau mengguncang kesadaran Republik kita supaya nggak mati suri atau nggak pingsan, supaya hidup lagi? Ya, memang kita jadi mesti membicarakan ini terus-menerus. Karena betul sekali banyak orang yang tidak sadar ketika hukum yang digunakan. Karena kan apalagi dalam masyarakat kita ya yang cenderung legalistik dan banyak sekali fakultas hukum yang
terlalu positivistik. Jadi seakan-akan menganggap apa saja yang sudah dijadikan hukum itu dianggap sebagai kebenaran. Padahal kita juga di Fakultas Hukum makanya belajar etik juga kan, yang menempatkan hukum, etik itu di atas hukum. Tapi yang sekarang terjadi adalah cara pandang yang seakan-akan hukum itu hanya untuk menjustifikasi hal-hal yang salah menjadi benar. Nah, jadi cara untuk menurut saya membuat orang-orang mulai menyadari adalah dengan membongkar ini. Makanya siniar ini juga bagus sekali ya untuk mengajak orang-orang mikirkan apakah kita harus tidak mengkritik hukum. Karena kan kita diajarkannya begitu ya. Warga negara yang baik salah satunya adalah warga negara yang taat hukum. Tapi kalau hukumnya tidak adil bagaimana? Maksud saya kita seakan-akan disuruh taklid buta terhadap hukum, padahal hukum yang ini kan bukan hukum Tuhan nih. Ini hukumnya yang buat manusia. Manusianya punya banyak kepentingan. Sehingga ada hukum yang tidak adil. Misalnya ya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa pasal ya tidak, tapi dia terlalu gemuk sehingga secara keseluruhan bisa kita bilang itu contoh legislasi yang buruk. Kemudian jangan lupa revisi Undang-Undang KPK yang membunuh KPK tahun 2019. Jangan lupa lagi undang-undang mineral batubara yang membuat beberapa oligark mendapatkan keistimewaan. Nah itu kan contoh undang-undang yang tidak adil. Di lain sisi kita dikasihnya tapera, walaupun ditunda ya. Kemudian kita dikasih, apalagi yang aneh-aneh, kita kan hari-hari ini kayak ditampar-tampar. Kalau PTN kan UKT. UKT ya. Jadi dan itulah tadi. Jadi semuanya itu dibuatnya dalam bentuk hukum, undang-undang atau peraturan pemerintah, UKT tadi kan, dan lain sebagainya. Dan jadinya kita menganggap ya udahlah kita laksanakan aja. Kalau kita nggak laksanakan, ntar kita melanggar hukum. Nah, padahal esensinya dia melanggar hak kita untuk dapat pendidikan yang murah dan berkualitas, untuk punya tabungan sendiri, nggak diambil untuk apa itu nanti tapera digunakannya untuk apa kita nggak tahu, mungkin dikorupsi, mungkin dibangun apa gitu di Kalimantan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Mbak, mungkin ada pesan terakhir untuk Loskat sekalian yang nonton? Ya pesan terakhirnya sih saya kira justru Law Squad ini mesti jadi agen-agen akal sehat. Jadi kita kan menurut saya nih sebenarnya di masyarakat kita banyak orang yang kompas moralnya itu lumayan baik begitu ya, cuma dikaburkan oleh hukum-hukum yang dimanfaatkan oleh kekuasaan. Nah, justru Law Squad yang udah belajar hukum dengan baik dan benar, mestinya jadi agen-agen yang mengingatkan ini jangan hukumnya jangan kita taati tanpa kritik. Terus kalau ada yang salah kita harus suarakan dengan keras. Apalagi kita nih orang-orang yang belajar hukum lebih paham soal bagaimana hukum itu bisa digunakan dan disalahgunakan gitu. Jadi justru dengan ilmu yang kita alhamdulillah miliki ini, kita tebarkan kritik itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Baik, Loskat sekalian luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang paling kece ini. Loskat sekalian, mungkin kita harus mengakhiri diskusi kita karena masih banyak agenda, Mbak ya. Masih banyak agenda. Nanti mau langsung lanjut naik ke lantai 8. Terima kasih atas partisipasinya Mbak Bivitri, dan terima kasih Loskat sekalian sudah menyimak obrolan kita mengenai demokrasi di Republik Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya Kes, selo, seitlah.